Saat Putin menginvasi Ukraina, ia yakin memegang kendali penuh. Ukraina dianggap tak akan mampu bertahan, dan jikapun melawan, Rusia punya sumber daya untuk menuntaskan perang. Tapi keadaan sudah sangat berubah. Putin bermain dam, sedangkan Ukraina bermain catur seperti seorang jenius. Kini Putin terjebak dalam situasi yang mustahil dimenangkan dan tanpa jalan keluar. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Putin untuk menang di Ukraina sekarang adalah hal yang justru akan menghancurkan Rusia sepenuhnya. Rusia tak sanggup menanggung konsekuensi jika menang maupun kalah di Ukraina, dan Putin tahu itu. Saat tentaranya hancur di Ukraina, setelah kehilangan hampir 1,35 juta tentara dan masih banyak lagi yang akan jatuh seiring Rusia terus merangkak perlahan dan penuh perjuangan melalui wilayah Ukraina, Putin menghadapi keputusan yang tak pernah ia inginkan. Mobilisasi sudah di depan mata. Memang harus begitu, nanti kami jelaskan alasannya. Gelombang mobilisasi baru yang mungkin terjadi itu adalah satu-satunya hal yang akan membuat Rusia tetap bertahan di Ukraina saat mereka kehilangan tentara dengan kecepatan rekor. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyoroti masalah yang langsung dihadapi Putin. Para ahli menekankan bahwa penarikan massal warga Rusia dari sektor ekonomi di tengah kekurangan tenaga kerja hanya akan memperburuk situasi di Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Inilah masalah besar bagi Putin. Mobilisasi mengambil tenaga kerja penting bagi Rusia dan memastikan Putin punya cukup orang untuk dikirim ke perang di Ukraina. Putin sekarang terjebak. Akankah dia melumpuhkan negaranya demi melanjutkan perang atau membiarkan militer Rusia perlahan melemah akibat serangan drone Ukraina setiap hari? Bagaimanapun juga, Putin akan kalah dan mobilisasi akan menjadi pemicunya. United 24 Media melaporkan bahwa intelijen Ukraina menyoroti bahwa ekonomi Rusia sudah memasuki fase awal resesi karena kombinasi stagnasi dan melambatnya aktivitas membuat produksi Rusia berhenti secara perlahan. Ukraina tidak berbohong. Semua indikator ekonomi menunjukkan bahwa Rusia sedang menuju kehancuran finansial dan Putin sendirilah yang menjerumuskan negaranya ke jurang itu. Retakan-retakan sudah mulai terlihat. Euronews pada 8 Mei melaporkan bahwa 20 putaran sanksi terhadap Rusia telah berdampak. Antara Januari dan Maret, ekonomi Rusia menyusut sebesar 0,3% menurut Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia sendiri. Hasil tersebut menandai kontraksi ekonomi pertama yang terjadi di Rusia sejak tahun 2023, dan ini terjadi pada saat inflasi berada di angka 6%, suku bunga sangat tinggi sekitar 15%, dan Kremlin sedang kewalahan menghadapi defisit publik yang melonjak hingga 60 miliar dolar. Defisit itu hanya akan terus bertambah seiring Putin melanjutkan perangnya. Bahkan pemimpin Rusia itu telah mengakui adanya masalah meskipun dia melakukan hal yang paling khas Putin dengan tidak menerima tanggung jawab apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah memanggil kroni-kroninya untuk memberinya alasan mengapa tren indikator makroekonomi saat ini tidak sesuai harapan. Jawaban pertanyaan itu ada di depanmu setiap pagi saat bercermin, Putin. Jika kamu punya cermin di bunker bawah tanah. Ini hanya gejala dari hal yang lebih besar, apalagi jika Putin benar-benar memobilisasi Rusia untuk melanjutkan pertempuran di Ukraina. Hanya beberapa bulan sebelum angka-angka ini dipublikasikan, The Economist berpendapat bahwa Rusia sudah memasuki apa yang mereka sebut sebagai zona kematian. Media itu menilai ekonomi Rusia mungkin tak akan runtuh, namun juga tak akan pulih. Zona kematian menurut The Economist mirip dengan ketinggian 8.000 meter yang berbahaya bagi pendaki. Di ketinggian itu, tubuh manusia rusak lebih cepat daripada bisa pulih. Rusia kini terjebak dalam siklus produksi masa perang tanpa akhir sesuai perintah Putin. Ekonomi Rusia saat ini hanya mampu bertahan, sementara Putin mengeluarkan perintah yang justru menghancurkan prospek kapasitas ekonomi di masa depan. Ekspor menurun, produksi anjlok. Putin hanya dapat memungut pajak dari bisnis dan rakyat Rusia yang lemah karena gagal menutupi kekurangan yang ia buat dalam anggaran negara. Rusia telah melakukan semua ini pada dirinya sendiri, dan mobilisasi yang kini mengancam bisa menjadi lonceng kematian yang menandakan bahwa Rusia tidak akan pernah pulih. Kolonel Joby Rimmer dari Inggris juga telah memperingatkan tentang efek destabilisasi dari keputusan buruk Putin terhadap masa depan negaranya. Dalam pidato tanggal 13 Mei di delegasi Inggris untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Rimmer menjelaskan semuanya agar Putin yang tidak tahu apa-apa bisa mengerti. Data Rusia menegaskan tren ini, pertumbuhan ekonomi terhenti, investasi lemah, dan permintaan konsumen melambat.
Tekanan fiskal meningkat akibat turunnya pendapatan dan naiknya pengeluaran, terutama belanja pertahanan. Meski pendapatan komoditas memberi bantuan sementara, itu tak menyelesaikan ketidakseimbangan struktural dalam model ekonomi berbasis perang yang hampir mencapai batasnya, kata Rimmer. Putin tidak akan mendengarkan. Dia tidak bisa. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata ini masuk akal, dia juga menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuat kemajuan dalam memperbaiki ekonomi Rusia yang hancur adalah dengan menarik tentaranya keluar dari Ukraina. Namun Putin tidak akan melakukan itu. Mengakhiri operasi militer khusus tanpa mencapai tujuannya berarti mengakhiri citra sebagai pemimpin kuat yang ia bangun selama puluhan tahun. Bagaimana Putin bisa menyebut dirinya pelindung Rusia jika ia mundur dari perang terbesar Rusia dalam beberapa generasi? Itu jelas tidak mungkin. Itulah jebakan yang makin mendorong Putin ke mobilisasi yang bisa mengakhiri ekonomi Rusia. Rusia kini terjebak dalam lingkaran setan yang mematikan. Agar mesin perangnya terus berjalan, Putin harus mengalokasikan sebagian besar tenaga kerja domestik Rusia ke kompleks industri militer yang ia bangun. Hal ini pada akhirnya melemahkan ekonomi sipil. Bisnis tidak dapat memproduksi dalam skala yang dibutuhkan untuk ekonomi yang sehat ketika Kremlin dan perusahaan-perusahaan yang diuntungkan untuk produksi masa perang menawarkan lebih banyak uang dari sebelumnya agar orang-orang bekerja di pabrik atau berangkat ke garis depan Ukraina untuk mati. Output hanya bisa dijaga dengan menaikkan anggaran pertahanan, menopang lapangan kerja, dan memberi Putin kontrol politik lebih besar. Namun, kontrol tersebut mahal. Rusia kini sangat bergantung pada sektor pertahanan sehingga keluar dari perang bisa memicu dampak politik dan ekonomi besar. Rusia kini tak punya jalan keluar dari situasi ini. Namun, semua ini menyiapkan kondisi untuk bencana saat Putin akhirnya berbalik arah. Alih-alih mundur, Rusia malah berada di ambang mobilisasi. Saat itu terjadi, Rusia akan kalah perang karena satu alasan utama. Kekurangan tenaga kerja yang sudah ada di Rusia akan menjadi kritis dan Rusia tidak akan bisa pulih. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyoroti alasan utama mengapa mobilisasi bisa membuat Putin jatuh ke dalam jebakan buatannya sendiri yang akan mengakhiri perang itu. Selain merekrut lebih banyak karyawan dari perusahaan non-perang, Putin juga mengurangi keahlian Rusia saat mobilisasi. Mesin perang modern tidak hanya membutuhkan orang-orang untuk dikirim ke garis depan. Mesin itu juga membutuhkan personel terampil yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di balik layar mesin perang tersebut. Teknisi pemelihara sistem, komunikasi, dan perang elektronik akan dipanggil ke garis depan untuk bekerja. Mereka masih bisa melakukan pekerjaan mereka, hanya saja sekarang mereka akan melakukannya di luar Rusia dan di dalam wilayah pendudukan, di mana Ukraina telah meningkatkan serangannya hingga jumlahnya hampir 2 kali lipat pada bulan April dibandingkan dengan Maret dan terus bertambah. Di Rusia, risiko bagi orang-orang terampil ini minim, tapi di Ukraina, satu drone saja bisa membuat Rusia kehilangan pekerja berbakat yang tak akan kembali dan tak bisa mewariskan pengetahuan ke generasi berikutnya. Dan yang menarik di sini adalah Rusia sudah tahu bahwa mereka mengalami kekurangan tenaga kerja. Pada pertengahan April, Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabulina memperingatkan Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja untuk pertama kalinya dalam sejarah modern saat ekonomi sedang memanas. Dia mengatakan tingkat pengangguran Rusia yang sangat rendah, 2%, tidak sebaik kelihatannya. Sebenarnya, itu berarti bisnis di Rusia tidak memiliki cukup banyak tenaga kerja untuk direkrut, sehingga memaksa kenaikan upah yang kemudian meningkatkan biaya produksi. Pernyataan ini muncul setelah ekonomi Rusia berkontraksi 1,8% dalam 2 bulan awal 2026, sebagai peringatan kepada Putin agar tidak melakukan mobilisasi, jika tidak, itu bisa menjadi akhir bagi Rusia. Namun disinilah situasi jadi serius. Pertanyaannya, apakah Rusia akan melakukan mobilisasi? Masih banyak info seperti ini di The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan video. Jadi, apakah Rusia akan melakukan mobilisasi? Itu sudah mulai bergerak ke arah sana, dan semua tandanya sudah terlihat. Di wilayah Ryazan yang jauh di Rusia, Gubernur daerah Pavel Malkov merasakan tekanan dari keinginan Putin yang tak pernah berakhir untuk mendapatkan lebih banyak tentara. Dia menandatangani perintah yang mewajibkan bisnis di Ryazan mengidentifikasi calon wajib militer yang bekerja pada mereka. Perusahaan dengan antara 150 hingga 300 karyawan harus mengidentifikasi 2 orang untuk bertugas di Ukraina. Perusahaan dengan 300-500 karyawan wajib menyediakan 3 orang. Dan setiap perusahaan dengan lebih dari 500 karyawan harus memberikan data 5 karyawan. Tidak ada jalan lain. Ini adalah mobilisasi diam-diam.
Walau Ryazan mungkin yang pertama, kemungkinan besar banyak wilayah Rusia lain akan menandatangani perintah serupa saat Putin menuntut lebih banyak personel. Sebelumnya, Putin telah menyiapkan mobilisasi. Pada Desember lalu, pemimpin Rusia itu menandatangani dekret yang memanggil cadangan untuk pelatihan militer pada 2026. Kremlin juga telah mencegah siapapun untuk mengetahui dua aspek terpenting dari dekret ini, yaitu jumlah cadangan yang akan dipanggil untuk pelatihan dan berapa lama pelatihan ini akan berlangsung. Kita tidak perlu tahu angkanya. Yang jelas, Rusia sedang menyiapkan cadangannya untuk perang, persis seperti langkah Putin saat bersiap mobilisasi. Pada 14 Mei, Euronews melaporkan undang-undang baru yang diberlakukan oleh Putin. Duma negara Rusia resmi menyetujui undang-undang yang memungkinkan Putin mengerahkan angkatan bersenjata untuk melindungi warga Rusia di luar negeri. Itu mungkin sekilas tampar tidak penting. Tentara Rusia sudah ada di Ukraina sejak Februari 2022. Tapi ingat bahwa Putin selalu menyebut invasinya sebagai operasi militer khusus dan selalu menghindari menyebutnya sebagai perang. Undang-undang baru ini menjadi dasar Putin secara resmi menyatakan invasi dengan alasan melindungi warga sipil Rusia. Bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa Rusia bisa menggunakan undang-undang baru ini untuk melakukan mobilisasi. Kiev Independent melaporkan hingga 800.000 warga Rusia pindah ke Crimea sejak dianeksasi ilegal pada 2014. Yang perlu dilakukan Putin hanyalah mengklaim bahwa warga sipil ini membutuhkan perlindungan lebih dari yang sudah mereka miliki, dan itu saja. Mobilisasi wajib dilakukan demi perlindungan, bukan sekedar operasi militer khusus. Putin sedang meletakkan dasar untuk mobilisasi yang akan datang. Tetapi yang tidak ia sadari adalah bahwa mobilisasi tidak hanya akan menjerumuskan Rusia ke dalam jurang ekonomi yang entah bagaimana, bahkan lebih dalam dari yang sudah ia alami. Kehilangan tenaga kerja hanyalah satu masalah. Di baliknya, ada masalah lain yang bisa melumpuhkan Rusia. Sebelum membahas masalah tersebut, ada satu tanda lagi bahwa Putin memang diambang mobilisasi, mau tidak mau. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Alexander Syrskyi, rencana Rusia pada tahun 2026 adalah merekrut 409.000 tentara lagi ke militernya melalui perekrutan sukarelawan. Angka itu disertai banyak asumsi, seperti Ukraina tidak dapat menimbulkan korban lebih besar pada Rusia dari perkiraan Kremlin, serta perekrutan di Rusia bisa dipertahankan sesuai harapan Kremlin. Dua asumsi itu kini tampaknya tak berjalan sesuai harapan Putin. Menurut media United 24, Rusia kehilangan sekitar 130.000 tentara selama 4 bulan pertama tahun 2026. Sekarang, jika angka-angka tersebut tetap stabil, itu berarti kerugian tahunan sebesar 390.000, yang mana target perekrutan Rusia lebih dari cukup untuk menutupinya. Itulah masalahnya, tidak ada yang stabil di Rusia saat ini. Saat Putin melanjutkan serangan ke timur Ukraina dalam ofensif musim semi yang mulai goyah, korban Rusia terus meningkat. Pada bulan Maret dan April, Rusia kehilangan lebih dari 35.000 tentara setiap bulannya, sehingga totalnya menjadi 70.000 dari 130.000 yang sudah tercatat tahun ini. Jika Ukraina mempertahankan tempo tersebut selama sisa tahun 2026, itu berarti 350.000 tentara hilang dalam 10 bulan, ditambah 60.000 yang hilang pada Januari dan Februari, sehingga totalnya menjadi 410.000 korban. Angka itu melebihi target perekrutan Rusia dan mengasumsikan korban bulanan tidak naik saat musim panas ketika serangan Rusia ke Ukraina mencapai puncak. Itu saja sudah cukup buruk bagi Rusia dalam hal jumlah personel, tapi masih ada masalah lain. 409.000 rekrutan pada tahun 2026 hanyalah sebuah target. Kremlin bisa menetapkan target, tapi Rusia belum tentu mencapainya. Dan menurut Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, Rusia masih jauh dari mencapai jumlah yang dibutuhkan. Menjelang akhir Maret, Medvedev mengatakan bahwa Rusia merekrut sekitar 27.000 tentara per bulan. Kalikan angka itu dengan 12 bulan, hasilnya 324.000 rekrutan, 85.000 lebih sedikit dari target Rusia. Perekrutan lambat dan banyak korban di garis depan membuat Rusia menghadapi masalah kekurangan personel militer. Mobilisasi yang akan menciptakan kekurangan tenaga kerja yang lebih parah dan lebih banyak masalah bagi ekonomi Rusia menjadi hampir tak terhindarkan. Tapi kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ada lebih banyak masalah bagi Putin daripada krisis tenaga kerja yang akan dia ciptakan jika dia melakukan mobilisasi. Ada dua masalah lagi yang bisa mengubah situasi panas ini menjadi bencana besar bagi Rusia saat Putin berusaha keluar dari jebakan yang dibuatnya sendiri. Pertama, emigrasi.
Kemungkinan besar akan ada gelombang besar warga Rusia yang segera meninggalkan negara itu jika Putin melakukan mobilisasi, menurut laporan intelijen Ukraina. Rusia sudah pernah mengalami jenis emigrasi massal seperti itu, yang dipicu oleh kombinasi dimulainya invasi Putin dan mobilisasi parsial yang diberlakukan pada bulan September 2022. Menurut The Bell, sekitar 650.000 orang yang melarikan diri dari Rusia akibat dua peristiwa tersebut masih berada di luar negeri hingga musim panas 2024. Kemungkinan besar, sebagian besar dari 650.000 orang itu tidak kembali ke Rusia setelah 2 tahun di luar negeri. Sebagian orang di luar kelompok ini yang sempat melarikan diri kini telah kembali, seperti disorot media United 24. Namun jika Putin melakukan mobilisasi penuh, kemungkinan besar mereka bersama ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang lainnya akan mencoba melarikan diri sebelum mereka dipanggil wajib militer. Seberapa berhasil mereka nanti masih menjadi pertanyaan besar. Rusia pernah ketahuan menyita paspor sejumlah pejabatnya pada 2023 untuk mencegah mereka melarikan diri, menurut laporan Business Insider. Dan tidak berlebihan untuk berasumsi bahwa Kremlin sedang menyiapkan semacam larangan emigrasi demi memastikan mobilisasi Putin berjalan sukses. Namun ini tetap seperti jebakan. Orang-orang Rusia bisa saja tetap tinggal karena dipaksa Kremlin lalu dikirim ke Ukraina, memperburuk kekurangan tenaga kerja. Atau ratusan ribu bermigrasi dan hasilnya bagi Putin tetap sama. Ekonomi domestik hancur dan tak mampu bertahan dari perang yang terus berlangsung. Biaya bagi ekonomi Rusia pun terus meningkat. Soal biaya, ada masalah kedua yang akan mengejutkan Putin dan kroni-kroninya di Kremlin. Memobilisasi ratusan ribu tentara ke perang Ukraina berarti harus membayar mahal untuk mempersiapkan mereka bertempur. Kesulitan keuangan Rusia juga perlu disorot. Defisit anggaran melebihi rencana, sementara biaya mendukung ratusan ribu personel yang dimobilisasi akan membutuhkan pengeluaran tak berkelanjutan, menurut Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina. Dinas itu memang ada benarnya. Setiap tentara Rusia yang dikirim ke Ukraina harus dibayar. Mereka mungkin tidak menerima bonus penandatanganan sebesar tentara sukarelawan yang mencapai hampir $27.000, di atas minimum pemerintah $4.500 di beberapa wilayah Rusia. Setiap tentara mendapat gaji bulanan dan harus dilengkapi. Dana juga digunakan untuk pelatihan dan transportasi. Hal ini berlaku bagi ratusan ribu calon tentara yang dimobilisasi dan menjadi beban besar bagi negara yang sudah kesulitan membiayai perang yang dipicu Putin. Sekali lagi, semua ini menunjukkan Rusia sudah masuk zona maut. Tidak ada jalan keluar dari spiral itu. Saat militer Rusia berkembang lewat mobilisasi, biaya mempertahankannya meningkat tajam. Namun transformasi ekonomi Rusia oleh Putin membuat biaya-biaya ini tak dapat ditanggung. Produksi non-militer semakin anjlok karena tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankannya diambil. Mereka yang tertinggal tidak mampu mengisi kekosongan yang ada, dan di masa depan pun tetap tidak bisa. Kekurangan tenaga kerja pun makin parah. Mobilisasi akan menjadi akhir dari segalanya, tapi bukan seperti yang dibayangkan Putin. Sekarang dia terjebak dalam perang yang menang pun tak sanggup ia tanggung, kalah pun sama. Jika mobilisasi berhasil di Ukraina, Rusia hanya tinggal bayang-bayang kejayaannya. Dan jika dia memilih untuk tidak melakukan mobilisasi, maka Ukraina akan terus menghancurkan apapun yang bisa dikirim Rusia dan Putin tetap kalah. Inilah yang paling buruk bagi Putin. Dia sudah tahu semua ini akan terjadi. Krisis besar di Rusia telah terbentuk selama bertahun-tahun, semuanya akibat Putin. Tentara terkuat di Eropa adalah milik Ukraina. Bukan kami yang bilang, Amerika Serikat baru saja menyebut Ukraina sebagai militer terkuat di Eropa. Putin membenci hal ini dan tak mau mendengarnya, meski alasannya masuk akal. Masa depan Eropa kini bergantung pada Ukraina, dan pengakuan Amerika Serikat membuat Ukraina memegang lebih banyak kartu dalam perundingan damai, mimpi buruk bagi Putin. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membuat pernyataan besar itu dalam wawancara 14 Mei bersama Sean Hannity dari Fox News. Saat duduk di Air Force One menuju Tiongkok bersama anggota pemerintahan Trump, Rubio mengatakan kepada Hannity bahwa tak ada militer Eropa yang sebanding dengan Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina sekarang adalah yang terkuat, paling kuat di seluruh Eropa, biar jelas sekarang, ujar Rubio. Itu pernyataan yang bisa mengguncang Kremlin. Sebuah pengakuan atas sesuatu yang tak pernah diinginkan Putin untuk diakui Amerika Serikat. Rubio menyebut beberapa alasan mengapa ia yakin Ukraina saat ini terbaik di Eropa, termasuk dukungan militer Barat yang akan dibahas nanti. Namun menurut Rubio, ada dua faktor yang jauh lebih penting daripada itu dan membuat Ukraina lebih kuat daripada yang lain.
Pengalaman tempur luar biasa dan strategi asimetris telah mengubah pemahaman kita tentang perlawanan terhadap agresi Rusia. Mari kita mulai dengan pengalaman tempur. Ukraina lebih kuat, jelas karena banyak bantuan yang mereka terima, kata Rubio sebelum menambahkan. Tetapi juga karena pengalaman di medan perang yang telah mereka dapatkan. Jangan pernah meremehkan betapa berharganya pengalaman di medan perang yang didapat dengan susah payah ini, baik untuk Ukraina sendiri maupun untuk seluruh Eropa. Sebagian besar negara Eropa, dan tentu saja mereka yang mungkin ditugaskan untuk menahan invasi Rusia di masa depan, sudah bertahun-tahun tidak terlibat dalam pertempuran aktif. Ambil Inggris sebagai contoh. Keterlibatan besar terakhir Inggris dalam perang terjadi di Afghanistan, berlangsung dari 2001 hingga 2021. Keberanian tentara Inggris dalam perang itu tak terbantahkan. Namun pertempurannya sangat berbeda dengan konflik Ukraina dan Rusia saat ini. Pasukan Putin tidak terlibat perang gerilya dan terus menekan karena Rusia mengerahkan ratusan ribu tentara untuk kampanye atrisi memaksa lawan bertahan. Inggris belum mengalami hal seperti ini sejak Perang Dunia II. Hal serupa terjadi di sebagian besar Eropa, bahkan banyak negara Eropa dan NATO mengetahuinya. Nilai pengalaman tempur Ukraina telah lama diakui. Rubio adalah yang terbaru dan mungkin suara paling keras di ISI Serak yang menyatakannya, meski yang lain juga telah mengatakan hal serupa. Sebagai contoh, pada Desember 2025, Direktur Jenderal Staf Militer Internasional NATO, Letnan Jenderal Remigius Baltrinas, memuji kontribusi yang telah diberikan oleh para perwira Ukraina dalam membantu NATO meningkatkan standar kolektifnya. NATO memiliki banyak doktrin yang menentukan bagaimana organisasi tersebut akan merespons perang dengan negara seperti Rusia. Banyak di antaranya yang masih penting, terutama di bidang udara. Namun menurut Baltrinas, Ukraina adalah pihak yang memiliki pengalaman paling banyak dalam menghadapi Rusia di darat, dan NATO memiliki banyak hal yang bisa dipelajari dari negara tersebut. Pada tahun 2026, pemimpin Eropa menyoroti pengalaman tempur Ukraina yang menjadikan militernya terkuat di benua ini. Sebulan sebelum komentar Rubio, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan tak ada tentara Eropa yang berpengalaman militer seperti Ukraina dalam beberapa dekade terakhir. Merz menyampaikan komentar itu saat membahas minat Jerman berkoordinasi dengan Ukraina untuk mempelajari struktur militer Ukraina. Artinya, Ukraina tahu banyak hal yang tidak diketahui Jerman tentang bagaimana menghadapi seorang tiran seperti Putin. Pada 25 April, analis militer Ceko, Kolonel Otakar Voltin, mengatakan kepada UKR Inform bahwa tidak ada lagi yang bisa menyangkal posisi Ukraina sebagai yang terbaik yang dimiliki Eropa. Kita sudah punya tentara Eropa, yaitu Angkatan Bersenjata Ukraina, ujar kolonel itu. Ingatlah penyebutan tentang tentara Eropa itu karena kita akan kembali membahasnya nanti. Jika tentara Ukraina bisa mengungguli dan menghentikan tentara Rusia, itu sudah menjadi kemenangan tersendiri. Dan kedua, bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina adalah tentara Eropa terkuat dengan pengalaman tempur terbesar dan kemauan terkuat, tambah Voltin. Pernyataan akhir itu menarik. Kolonel Ceko menyatakan bahwa Ukraina bukan hanya terkuat di Eropa karena pengalamannya. Kemauan yang kuat adalah segalanya. Ukraina berjuang keras selama 4 tahun karena menolak tunduk pada diktator yang ingin mengakhiri Ukraina. Sebuah konsensus telah tercapai. Pengalaman tempur adalah inti dari kekuatan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan menilai semua ini sudah lama terbentuk. Dia selalu menegaskan, pahlawan Ukraina adalah kunci untuk menjadikan negara itu yang terkuat di seluruh Eropa. Jadi melihat Rubio, Komandan NATO, Kepala Negara Eropa, dan analis sependapat sangat memuaskan. Ukraina kini membuktikan pengalamannya bermanfaat bagi pihak lain. Sekitar 200 ahli drone Ukraina di Teluk bekerja sama dengan Arab Saudi dan Qatar untuk membantu pertahanan mereka dari drone Shahid yang telah digunakan Rusia melawan Ukraina selama bertahun-tahun. Ukraina menempatkan diri sebagai mitra pertahanan utama dunia berdasarkan pengalamannya menghadapi Rusia. Putin membuka kotak Pandora dengan menginvasi Ukraina. Kotak itu tak bisa ditutup lagi karena Ukraina kini menjadi kekuatan tempur paling berpengalaman di Eropa. Namun pengalaman, seberapa penting pun itu, harus disertai dengan taktik yang tepat. Disitulah Rubio menyatakan Ukraina unggul. Saat para tentaranya dan militer secara keseluruhan belajar lebih banyak daripada negara Eropa lainnya setiap hari karena mereka terlibat dalam pertempuran melawan Rusia, cara pembelajaran itu digunakan untuk melakukan adaptasi di medan peranglah yang benar-benar membuat Ukraina sekuat sekarang. Rubio mengatakan, kebutuhan perang membuat Ukraina mengembangkan taktik, teknik, perlengkapan dan teknologi baru yang menciptakan peperangan asimetris hibrida.
Ia menambahkan itu sangat mengesankan. Dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tidak salah. Ukraina telah menjadi pusat inovasi sejak Rusia melancarkan invasinya. Sampai-sampai hal itu telah mengubah semua yang orang pikir mereka ketahui tentang cara mempertahankan diri dari kekuatan yang jauh lebih besar. Drone berada di garis depan transformasi ini. Negara-negara Teluk ingin melakukan kesepakatan dengan Ukraina karena mereka tahu bahwa drone interceptor yang dikembangkan Ukraina menawarkan cara yang jauh lebih hemat biaya untuk menghadapi drone Shahid buatan Iran dan rudal pertahanan udara buatan Barat yang mahal. Di Ukraina sendiri, keunggulan drone telah berkembang seiring waktu. Pertama, Ukraina memodifikasi drone komersial agar bisa membawa muatan kecil untuk menyerang pasukan Rusia. Kemudian, drone-drone itu terus mengalami peningkatan. Drone maritim memberi Ukraina kemampuan untuk menyerang kapal, meskipun mereka hampir tidak memiliki angkatan laut sendiri. Selama tanggal 16 hingga 17 Mei saja, Ukraina menggunakan drone-drone mereka untuk menghancurkan kapal penjaga pantai Rusia bersama dengan 46 target lainnya, menurut laporan TVP World. Armada Laut Hitam Rusia telah merasakan sendiri dan terus melihat betapa efektifnya drone-drone ini. Sepertiga dari kapal perang armada kini tenggelam. Di Ukraina dan bahkan Rusia, drone menjadi pusat strategi asimetris yang disebut Rubio. Ukraina menciptakan zona pembantaian puluhan kilometer yang menghancurkan tentara Rusia sebelum ke garis depan. Serangan jarak jauh ke aset militer dan minyak Rusia di wilayah pendudukan maupun Rusia membuat mesin perang Putin perlahan lumpuh akibat banyak luka. Kunci dari semua ini adalah Ukraina tidak pernah diam, baik dengan drone maupun berbagai teknologi lain yang telah dikembangkannya untuk menjadi tulang punggung strategi asimetrisnya. Seperti yang disampaikan oleh Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau CEPA, Ukraina sedang berada di tengah-tengah perubahan yang meminimalkan jumlah tentara yang perlu mereka tempatkan di garis depan. Paparan langsung di garis depan kini digantikan analisis data, operasi jarak jauh, dan rekayasa yang sebelumnya tak pernah dipertimbangkan militer Eropa karena belum dibutuhkan hingga sekarang. Siper mencatat drone kini digunakan pada sekitar 80-85% target garis depan yang diserang Ukraina. Siper menambahkan, Ukraina akan memproduksi 8 juta drone pada 2026 dan terus memperbaiki semua yang dibuatnya. Namun, strategi asimetris Ukraina lebih luas dari sekedar penggunaan drone. Teknologi di balik drone-drone ini, bersama dengan sistem tak berawak lainnya, adalah bagian yang benar-benar mengesankan yang telah membawa Ukraina ke tingkat kekuatan militer Eropa yang baru. Teknologi itu mengubah segalanya. Ngomong-ngomong, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari channel kami. Ukraina mempelopori penggunaan kecerdasan buatan AI dalam peperangan di bidang teknologi. Per April, lebih dari 200 perusahaan mengembangkan teknologi militer berbasis AI di Ukraina menurut Kementerian Pertahanan. Perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab atas lebih dari 300 pengembangan AI. Banyak yang mengintegrasikan AI dengan drone di platform Brave One buatan Ukraina untuk mendukung inovatornya. Platform itu pun patut disebut saat membahas strategi asimetris Ukraina. Melalui Brave One, Ukraina memberikan dukungan dan pendanaan kepada sektor pertahanan desentralisasinya, yang pada gilirannya memastikan bahwa Ukraina tidak membuat dirinya rentan terhadap serangan Rusia yang dapat menghancurkan sebagian besar industri pertahanannya. Siapa saja dengan ide bagus bisa mendapat dukungan lewat Brave One. Bagi negara yang bertumpu pada inovasi, penggunaan cerdas platform terpusat untuk mendukung para wirausahawan yang tersebar adalah langkah yang jenius. Dan masih banyak lagi yang bisa kita bicarakan di sini. Pengembangan robotika darat oleh Ukraina berarti mesin-mesin mulai menggantikan pasukan di garis depan untuk menangani logistik dan, seperti yang kita lihat pada bulan April, bahkan merebut posisi Rusia. Drone interceptor yang sangat diminati di Teluk telah menjadi terobosan yang membantu Ukraina mencapai titik di mana mereka mampu mencegat hampir 90% drone jarak jauh yang diluncurkan Rusia ke wilayah Ukraina setiap bulannya. Ukraina berulang kali membuktikan diri sebagai militer Eropa terkuat, bukan dengan teknologi mahal, tetapi lewat senjata efektif dan hemat biaya untuk melawan ancaman Rusia. Sekali lagi, Eropa melihat nilainya. Produsen besar dan kecil di seluruh Eropa kini berlomba meniru pengembangan drone Ukraina, lapor Jasper Joly dari Guardian pada 10 Mei. Dia menunjuk pada sebuah perusahaan rintisan yang berbasis di Inggris bernama Skycutter yang membuat badan pesawat untuk drone pencegat menggunakan deretan printer 3D. Jenis bisnis seperti itu bahkan tidak akan pernah menjadi sebuah konsep tanpa pendekatan asimetris terhadap perang yang disebutkan oleh Rubio.
Itu hanya salah satu contoh perusahaan di Eropa yang terinspirasi atau bekerja dengan Ukraina untuk membantu negara mereka bersiap menghadapi jenis perang yang dijalankan Putin. Itu sudah membuktikan bahwa pendekatan asimetris Ukraina sangat berharga bagi Eropa, seperti yang dikatakan Rubio. Tapi mari kita lanjut ke poin lain yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa Ukraina telah menjadi kekuatan besar di Eropa adalah tingkat bantuan militer yang diterimanya dari para mitranya di Amerika Serikat dan di benua Eropa. Rubio tidak salah menunjukkan hal ini. Menurut Kiel Institute dan pelacak dukungan untuk Ukraina, Ukraina telah menerima hampir 134 miliar dolar dalam bentuk bantuan dari Amerika Serikat, dengan tambahan 241 miliar dolar berasal dari Eropa, yang juga telah menawarkan 208 miliar dolar lagi dalam bentuk bantuan yang belum dialokasikan. Program seperti Pearl memungkinkan Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat bekerja sama memperoleh senjata barat yang belum bisa dibuat Ukraina sendiri. Sistem pertahanan udara seperti Patriot dan pesawat tempur seperti F-16 adalah yang paling menonjol dari senjata-senjata barat yang telah diterima Ukraina sejauh ini. Pertama, itu adalah sistem terbaik Ukraina untuk menghadapi ancaman rudal Rusia. Kedua, F-16 memberi Ukraina lebih banyak pilihan di udara daripada senjata lain dalam persenjataannya. Namun bahkan dengan bantuan ini, Ukraina masih menemukan cara untuk menunjukkan kekuatannya. Contoh F-16. Pesawat ini bukan jet tempur barat terbaru. Ukraina hanya menerima pesawat bekas dari negara-negara yang sudah menggantinya dengan jet lain. Maksudnya bukan meremehkan, Ukraina sangat menghargai F-16 miliknya. Pengalaman tempur yang kita bahas sangat penting, karena Ukraina membuktikan pada Barat bahwa platform lamanya masih berharga. Pada Desember 2024, beberapa bulan setelah Ukraina menerima F-16, seorang pilotnya mencetak rekor dunia dengan menembak jatuh 6 rudal jelajah dalam satu misi. Itu adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh negara yang benar-benar fokus menjadikan militernya sebagai yang terbaik di Eropa. Ukraina telah menyesuaikan misi F-16 agar terbang di ketinggian rendah, meski ini bertentangan dengan doktrin standar NATO. Kenapa? Sekali lagi, kuncinya adalah adaptasi. Terbang tinggi membuat jet barat Ukraina mudah terkena pertahanan udara Rusia, sedangkan terbang rendah memungkinkan Ukraina memakai F-16 untuk menyerang sambil mengurangi risiko bagi pesawat mereka. Ini contoh lain bagaimana Ukraina menulis ulang aturan main lama. Inovasi yang dikombinasikan dengan pengalaman, baik itu dengan senjata baru maupun peralatan yang dipasok oleh Barat, itulah yang membuat Ukraina menjadi militer terkuat di Eropa. Sebelum lanjut, kami akan tunjukkan satu cara Ukraina lebih kuat dari negara Eropa lain. Rubio tidak menyinggung hal ini, padahal penting. Ukraina punya militer aktif terbesar di Eropa setelah Rusia. Menurut Statista, Ukraina memiliki 900.000 personel aktif di militernya. Itu masih jauh di belakang 1,32 juta personel aktif milik Rusia. Namun jika berbicara tentang kekuatan militer dalam arti paling mendasar, Ukraina jauh lebih unggul dibandingkan tentara lain di Eropa. Ukuran tetap penting saat menghadapi Rusia, meski negara punya taktik asimetris yang membuatnya bisa bertempur lebih efektif daripada hanya mengandalkan jumlah personel. Meski Ukraina harus mengurangi tentaranya menjadi 600.000 sesuai usulan dalam rencana perdamaian 28 poin Amerika Serikat, pada akhir 2025, Ukraina tetap memiliki tentara 2 kali lebih besar dari Turki, yang merupakan militer terbesar kedua di Eropa setali Ukraina, kecuali Rusia. Gabungkan pengalaman tempur, kecerdasan asimetris, dan senjata barat dengan tentara sebesar itu, maka terbentuk adidaya Eropa yang sesungguhnya. Kami baru saja menyebutkan pembicaraan damai. Anda mungkin ingat bahwa kami membahas pembicaraan tersebut di pengantar video, di mana kami mengatakan bahwa pengakuan Amerika Serikat terhadap kekuatan Ukraina adalah mimpi buruk bagi Putin dalam hal negosiasi. Negosiasi itu tak sebaik harapan Rubio dan Amerika Serikat. Dalam diskusi dengan Hannity, Rubio menyebut pembicaraan tampak melambat dan memberi komentar menarik lainnya. Presiden hanya ingin perang ini selesai. Dia menganggap ini perang gila, dan itu benar, kata Rubio soal upaya damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Banyak korban tewas di kedua pihak. Ukraina akan butuh 2 dekade untuk membangun kembali. Ekonomi Rusia rusak parah. Rubio juga menyebut Rusia kehilangan 15.000-20.000 tentara tiap bulan. Rubio mengatakan para tentara itu bukan terluka, melainkan tewas. Sementara Rusia kehilangan tentara 5 kali lebih banyak per bulan dibanding Ukraina dalam perang ini. Komentar-komentar ini penting karena alasan yang sangat sederhana. Mereka menunjukkan kepada Putin bahwa dia tidak bisa memanipulasi Amerika Serikat untuk percaya bahwa Ukraina lebih lemah dari kenyataannya.
Putin banyak menggunakan disinformasi sepanjang 2025 untuk menggambarkan Rusia sebagai penakluk hebat melawan Ukraina yang kecil demi mendapat posisi tawar dalam perundingan damai. Kadang-kadang manipulasi itu tampak berhasil. Pada bulan Desember, Trump menyatakan bahwa Ukraina sedang kalah dalam perang melawan Rusia, meskipun Rusia hanya berhasil merebut sekitar 1% wilayah Ukraina dalam setahun, namun diperkirakan kehilangan sekitar 415.000 tentara. Itu bukanlah kemenangan dalam perang, itu hanya merangkak sambil berharap bisa bernegosiasi untuk kesepakatan damai yang tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di medan perang. Putin membangun narasi yang tidak nyata. Kini Rubio mengatakan Ukraina punya tentara terkuat di Eropa. Narasi itu pun hancur. Itulah sebabnya ucapan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menjadi mimpi buruk bagi Putin. Kini, saat membahas prediksi akhir invasi yang dimulainya, Putin harus menerima kenyataan bahwa dia tak bisa lagi membodohi Amerika. Negara yang menjadi mediator utama pembicaraan damai kini tahu tanpa ragu bahwa Ukraina bukan negara lemah seperti yang digambarkan Putin. Ukraina lebih kuat dari negara manapun di Eropa dan Amerika Serikat mengakuinya. Lain kali delegasinya duduk di meja perundingan. Mereka tak akan bisa lagi berargumen bahwa kekalahan Ukraina tak terelakkan. Rubio dan rekan-rekannya menyadari hal itu. Mereka melihat kerusakan yang terjadi pada ekonomi Rusia. Mereka melihat besarnya jumlah kematian dan bagaimana Ukraina telah mengalahkan Rusia dalam jumlah korban jiwa. Dan mereka melihat militer Ukraina, kekuatan asimetris yang telah berkembang menjadi pasukan yang sangat penting bagi keamanan seluruh Eropa. Kartu-kartu itu kini bukan milik Putin lagi, dan kekuatan Ukraina mulai menunjukkan hasil. Kita melihat itu dalam penilaian Amerika Serikat, dan semua yang dilakukan Ukraina untuk menjadikan dirinya mitra pertahanan utama bagi negara-negara Eropa dan Teluk. Tapi bahkan di Ukraina sendiri, kekuatan itu mulai terlihat. Militer Rusia kembali memecahkan rekor. Dan itu adalah jenis rekor yang sebenarnya tidak ingin dipecahkan oleh Rusia. Kembali, ada sesuatu yang berjalan sangat salah dalam serangan musim semi Putin yang banyak dibanggakan terhadap Ukraina, karena korban tewas meningkat drastis seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Putin telah mencapai sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dia memang sedang menang, tapi dia justru jago dalam urusan kalah. Kami tidak ingin terdengar seperti kaset rusak soal rekor-rekor, tapi situasi Rusia saat ini memang sangat konyol. Mari kita mulai dengan korban. Selama 4 bulan pertama tahun 2026, Rusia berhasil mengorbankan 130.000 tentaranya yang tewas atau terluka, menurut statistik dari Kementerian Pertahanan Rusia, laporan media United 24. Itu sudah rekor. Rusia mengakui taktik penggiling daging mereka menyebabkan korban sebesar ini sungguh gila. Lebih gilanya lagi, info ini keluar dari Rusia, bukan Ukraina. Kemungkinan besar angkanya sudah dimanipulasi. Angka sebenarnya mungkin lebih tinggi. 2 bulan musim semi tahun ini juga mencatat rekor suram bagi Rusia, karena lebih dari 70.000 tentaranya menjadi korban pada bulan Maret dan April. Pada bulan Maret, Rusia kehilangan 35.351 tentaranya karena tewas atau terluka, dan bulan April menyusul dengan 35.203. Tambahkan data hari ekstra di bulan April yang Anda dapatkan di bulan Maret, dan kemungkinan besar Ukraina akan memecahkan rekor yang mereka buat sebulan sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, Rusia diperkirakan kehilangan lebih dari 100.000 tentara hanya dalam 3 bulan pertama musim semi. Apakah situasi bisa memburuk bagi Putin? Ya, dan Anda akan segera tahu bagaimana itu bisa terjadi. Mari kita bahas korban secara singkat. Korban perang adalah semua tentara yang hilang dari kekuatan tempur suatu negara. Jadi, ini mencakup tentara yang tewas, terluka parah hingga keluar dari medan perang, serta yang menyerah atau hilang. Umumnya, jumlah korban lebih dipengaruhi oleh yang terluka daripada yang tewas. Belfer Center menyatakan kemajuan medis modern dan taktik perang yang lebih cerdas membuat Amerika Serikat memiliki rasio korban luka terhadap tewas antara 10:1 hingga 17:1. Rusia kembali memecahkan rekor dengan membalik pola rasio terluka dan tewas yang kita kenal di era modern. Dalam sebuah artikel tanggal 11 Maret, Kyiv Independent melaporkan bahwa intelijen Ukraina menemukan bahwa perkiraan internal Rusia untuk jumlah korban mereka saat itu adalah 1.315.000. Jumlah itu mirip dengan jumlah korban yang dilaporkan Ukraina di waktu yang sama. Namun, perhatian tertuju pada data yang diungkap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Telah tercatat perubahan dalam rasio tewas terhadap luka-luka di antara pasukan Rusia. Dari 100% kerugian, 62% tewas dan 38% luka-luka, ungkap Zelensky. Jadi mari kita perjelas. Amerika Serikat mencatat rasio luka-luka terhadap tewas sebesar 10 korban luka untuk setiap satu yang tewas pada kondisi terburuknya. Putin berkata, pegang vodkaku, lalu membuat mesin pembantai sehingga Rusia hampir punya 1 korban luka untuk setiap 2 yang tewas. Perubahan seperti ini tidak diinginkan di Rusia karena menunjukkan militer Putin kehilangan lebih banyak tentara langsung dibanding yang hanya terluka dan bisa pulih. Itu akan menciptakan kekosongan di militer Rusia dengan sendirinya, dan ada masalah besar lain serta rekor yang dipecahkan yang berada di balik masalah besar ini. Namun sebelum membahas rekor itu, ada lagi. Keuntungan Rusia di Donetsk didapat dengan harga lebih mahal dari sebelumnya. Donetsk harus direbut agar Rusia dapat mengklaim Donbas, wilayah yang lama diminta Putin dari Ukraina demi tercapainya kesepakatan damai. Juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, bahkan baru-baru ini pada 13 Mei mengatakan bahwa Ukraina harus menarik pasukannya dari Donbas untuk membuka jalan menuju pembicaraan damai. Inti ucapan Peskov adalah, tolong pergi dan berhenti membunuh tentara kami dalam jumlah rekor. United 24 Media melaporkan Rusia kini mengorbankan lebih banyak tentara demi wilayah yang semakin kecil. Kemajuan militer Rusia hanya 53 km persegi di Donetsk selama bulan April. Kemajuan itu didapat dengan mengorbankan 25.000 tentara Rusia, sehingga Rusia memiliki rasio 470 tentara yang tumbang untuk setiap kilometer persegi wilayah Donetsk yang mereka dapatkan. Itu adalah jumlah yang mengerikan. Kita punya 2 perhitungan matematika yang menunjukkan buruknya situasi ini. Bagaimana ini dibandingkan dengan kemajuan Rusia tahun lalu? Menurut Moscow Times, Rusia berhasil membuat kemajuan terbesar dalam 1 tahun selama perang sejauh ini, merebut total 5.600 km persegi wilayah dari Ukraina. Itu tidak sehebat yang terdengar dari istilah kemajuan terbesar setahun. Itu tetap saja hanya sekitar 0,94% dari wilayah Ukraina. Namun jika kita mengambil angka tersebut apa adanya, bersama dengan laporan National Interest yang menyebutkan bahwa Rusia telah kehilangan sekitar 415.000 tentara karena tewas, terluka, atau tertangkap pada tahun 2025, maka kita mendapatkan rasio menarik antara tentara yang hilang dengan wilayah yang diperoleh. Pada tahun 2025, Rusia merebut wilayah dengan tingkat 74,1 korban per kilometer persegi. Angka-angka ini tidak hanya tentang Donetsk. Namun tetap saja, Rusia kehilangan lebih dari 6 kali lipat tentara untuk setiap kilometer persegi yang direbut di Donetsk dibandingkan dengan jumlah yang hilang untuk merebut wilayah yang sama pada tahun 2025. Itu rekor baru bagi Putin, dan situasinya makin buruk jika melihat sisa wilayah Donetsk yang bisa direbut Rusia. Dalam laporan tanggal 8 April, saat Rusia hanya kehilangan 316 tentara per kilometer persegi wilayah Donetsk yang mereka rebut, United 24 Media mengatakan bahwa masih ada sekitar 6.000 hingga 7.000 mil persegi wilayah Donetsk yang masih berada di tangan Ukraina. Mari kita masukkan jumlah korban terbaru per kilometer persegi ke data tersebut. Pada perkiraan terendah, Rusia bisa kehilangan 2,82 juta tentaranya untuk merebut sisa wilayah Donetsk. Namun pada perkiraan tertinggi, jumlahnya melonjak menjadi 3,29 juta. Putin akan memecahkan rekor lagi karena harus mengorbankan 2 hingga hampir 3 kali lipat tentara Rusia yang hilang sejauh ini hanya demi merebut sisa wilayah Donetsk. Ada yang salah bagi Rusia dan situasinya makin buruk bagi Putin saat kita mulai menyoroti perekrutan tentara Rusia. Selama lebih dari 4 tahun, invasi Putin didukung oleh kemampuan Rusia menggantikan tentara yang hilang di Ukraina. Namun semua berubah karena untuk pertama kalinya sejak invasi Putin, Rusia tak lagi mampu mempertahankan perekrutan sukarelawan yang cukup untuk terus mengirim orang ke pembantaian. Beberapa sumber telah mengatakan hal yang sama, dimulai dari Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia sendiri, Dmitry Medvedev. Juru bicara Putin lainnya menyebut pada Maret bahwa Rusia merekrut 27.000 orang ke militer tiap bulan. Ini bulan Maret ketika Ukraina melaporkan lebih dari 35.000 korban jiwa di pihak Rusia, jadi kekurangannya jelas. Analis militer Yanis Kluger di kolom Rusia Omics menyebut Rusia kekurangan sekitar 20% dibanding tingkat perekrutan yang berhasil dicapai pada tahun 2025. Karena jumlahnya telah turun dari antara 1.000 hingga 1.200 Nazi yang direkrut ke militer Putin per hari menjadi antara 800 hingga 1.000.
Dan Zelensky sendiri menambahkan bahwa Rusia berhasil merekrut sekitar 80.000 tentara selama 3 bulan pertama tahun 2026, yang jumlahnya sekitar 9.000 lebih, sedikit dibandingkan korban jiwa yang mereka alami pada periode yang sama. Angka-angka tersebut semuanya kurang lebih sejalan. Dan menurut media United 24, semua ini berarti bahwa Rusia sekarang berada dalam posisi di mana mereka menghadapi defisit perekrutan bulanan yang cukup besar, yaitu sekitar 10 hingga 15%. Tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan Rusia untuk membalikan arus ini juga. Lebih banyak rekor dipecahkan di wilayah Rusia tempat Putin merekrut karena bonus tanda tangan sekali bayar melonjak tajam. Spiegel International melaporkan di beberapa wilayah Saint Petersburg, bonus satu kali tersebut telah naik setinggi $58.500. Kamar Dagang Belgia Luxembourg di Rusia mengatakan bahwa rata-rata gaji di Rusia sekitar $1.290. Jadi itu berarti Rusia menawarkan bonus penandatanganan yang lebih dari 3,7 kali jumlah yang diterima rata-rata orang Rusia dalam setahun. Perekrutan dilakukan karena korban meningkat dan rasio luka terhadap tewas membuat Rusia tak bisa hanya mengandalkan tentara yang sebelumnya terluka untuk menutupi kekurangan. Terlalu banyak yang tewas di ladang dan kota Ukraina. Dan Ukraina ingin membuat semuanya jauh lebih buruk bagi Rusia. Kami telah membahas tujuan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov yang menargetkan 50.000 korban Rusia per bulan. Ukraina belum mencapai target, masih perlu sekitar 15.000 korban tambahan per bulan. Serangan musim semi telah dimulai, dan dengan cuaca Ukraina membaik, kemungkinan serangan Rusia akan semakin besar. Itulah rekor yang ingin dilihat Putin. Namun jika Ukraina telah menunjukkan sesuatu kepada kita selama beberapa bulan pertama tahun 2026 itu, adalah bahwa pertahanannya mampu menimbulkan korban dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Serangan Rusia lebih banyak hanya akan membuat Putin memecahkan rekor yang tak diinginkannya. Jika Ukraina mencapai 50.000 yang ditetapkan Fedorov, kampanye pengurasan Putin tak akan bisa dipertahankan lagi tanpa memaksa Presiden Rusia mengambil langkah drastis seperti mobilisasi. Rekor demi rekor terus saja terpecahkan bagi Putin. Sepertinya kita perlu menghubungi Guinness untuk membuat buku rekor tentang kegagalan besar Rusia di Ukraina. Tahun 2026 sejauh ini merupakan bencana bagi Rusia, terutama pada musim semi. Dan sebentar lagi, kami akan mengungkap seberapa buruk musim semi ini bagi Rusia, serta 2 alasan utama mengapa rencana Putin untuk tahun 2026 runtuh begitu kacau. Sebelum lanjut, kami ingatkan Anda menonton The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk konten serupa. Jadi apa makna musim semi Rusia yang suram ini bagi Putin? Rekor buruk ini sudah cukup mempermalukannya secara global. Tapi apa yang sedang dia awasi saat ini adalah masa terburuk yang pernah dialami Rusia di Ukraina sejak 2023. Dan itu menjadi lebih buruk lagi karena terjadi setelah tahun 2025, di mana Rusia tampaknya perlahan-lahan mulai unggul. Tahun 2023 juga merupakan saat Ukraina melancarkan serangan balasan ke Rusia. Meskipun serangan balasan itu pada akhirnya gagal dalam mencapai tujuan operasional yang ditetapkan Ukraina, serangan itu tetap berhasil memberikan Ukraina keuntungan wilayah bersih, setidaknya selama 1 atau 2 bulan. Jika serangan balasan itu tidak pernah terjadi, beberapa bulan pertama tahun 2026 secara resmi akan menjadi masa terburuk yang pernah dialami Rusia selama seluruh invasinya. Mari bahas wilayah. Ukraina memperburuk posisi Rusia lewat serangan balasan di selatan untuk menggagalkan rencana Putin di Donetsk. Serangan balasan itu menghilangkan zona penyangga yang diharapkan Rusia untuk melindungi pasukan Putin, yang kini tampaknya lebih tersendat-sendat daripada mengamuk. Bagaimanapun pasukan Rusia yang tersendat-sendat di Donetsk seharusnya dilindungi oleh zona penyangga yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ukraina kini dapat mengirim pasukan ke utara, memaksa Rusia mengalihkan sumber daya dan tentaranya untuk menghadapi serangan tak terduga bagi Putin. Serangan tersebut membuat Ukraina merebut lebih dari 400 km persegi hingga 10 Maret menurut United 24. Memasuki April, serangan masih berlanjut saat Rusia melambat. Hal ini membuat Ukraina meraih keuntungan wilayah bersih pertama atas Rusia sejak serangan balasan 2023 atau Agustus 2024 jika memasukkan serangan ke Kursk. Namun, ini rekor lain yang pecah di 2026 dan tidak diinginkan Putin, sebab Ukraina akhirnya unggul 111 km persegi di akhir bulan. Kita masih menunggu untuk melihat apakah Ukraina bisa melanjutkan momentum kebangkitan luar biasa ini di bulan Mei. Jika Rusia tetap lambat dan hanya merebut 53 km persegi per bulan di Donetsk, kami menjagokan Ukraina.
Dan untuk memberikan sedikit pukulan kepada Putin saat dia sedang terpuruk, dalam penilaian tanggal 10 Mei tentang kemajuan Rusia di medan perang, Institut Studi Perang mengatakan bahwa Rusia gagal mencapai kemajuan operasional yang signifikan selama setahun terakhir. Perebutan Pokrovsk yang dulu dianggap pukulan telak bagi Ukraina, kini kurang berarti karena Rusia terlalu lama merebut kota itu sehingga Ukraina bisa menyesuaikan logistik dan mengubah benteng Donetsk jadi perangkap maut seperti sekarang. Putin seharusnya menggaruk-garuk kepalanya dan bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Bahkan jika dia tidak melakukannya, jawabannya sudah ada di depan matanya. Semua ini tentang drone dalam skala besar. Drone FPV adalah pembawa maut utama bagi tentara Rusia. Media United 24 menyatakan drone-drone ini kini menyebabkan sekitar 90% kerugian Rusia di garis depan, dan Ukraina telah memenuhi zona mematikan di depan dan belakang garis depan dengan drone-drone tersebut. Ukraina telah merencanakan semua itu jauh-jauh hari. Pada awal tahun 2026, Euromaidan Press melaporkan bahwa Ukraina berencana membangun sekitar 7 juta drone sepanjang tahun tersebut. Hei, coba lihat itu, rekor lagi. Tapi kali ini rekor yang positif. Ini juga rekor Ukraina yang pasti akan membuat Putin semakin malu. Namun, meskipun drone FPV Ukraina sangat penting untuk semua pencapaian mereka dalam menimbulkan korban di pihak Rusia, bintang yang tidak banyak dibicarakan namun semakin penting dari semua ini adalah drone jarak menengah yang telah dikembangkan oleh Ukraina. Drone ini memberi Ukraina kemampuan yang sebelumnya hanya tersedia terbatas selama beberapa tahun perang dengan Rusia. Kemampuan untuk menyerang wilayah belakang dekat pasukan Rusia secara praktis kapan saja diinginkan. Konsep itu sebenarnya bukan hal baru bagi Ukraina, meski sebelumnya serangannya di wilayah pendudukan banyak memakai sistem buatan barat seperti peluncur roket HIMARS dan serangan udara dari jet tempur yang meluncurkan bom dan rudal berpemandu ke target di belakang garis depan. Masuknya drone jarak menengah generasi baru jadi pembeda besar bagi Ukraina karena memungkinkan penghancuran logistik, pos komando dan infrastruktur pendukung pasukan Putin di garis depan. Matematika di sini sederhana. Rusia tanpa wilayah belakangnya berarti jumlah korban di garis depan memecahkan rekor. Perbedaan besar yang diberikan oleh drone jarak menengah Ukraina adalah mereka memungkinkan Ukraina untuk menyerang Rusia secara hemat biaya pada jarak antara 20 hingga 200 km di luar garis depan. Drone FPV tidak mampu menjangkau sejauh itu, sehingga drone jarak jauh yang lebih mahal lebih cocok untuk menyerang target di wilayah Rusia. Zelensky menyadari pentingnya serangan jarak menengah dan menyebutnya sebagai prioritas utama Ukraina yang telah menciptakan rekor baru. Zelensky menyatakan pada 5 Mei bahwa pada April, Ukraina menggandakan serangan dibanding Maret dan 4 kali lipat dibanding Februari. Terlihat jelas jenis kampanye baru ini sedang ditingkatkan skalanya, jadi bersiaplah untuk melihat lebih banyak rekor serangan jarak menengah yang akan dipecahkan pada bulan Mei. Apa yang kita lihat dalam semua ini adalah kontras nyata antara capaian-capaian yang memecahkan rekor Ukraina sepenuhnya positif. Korban Rusia lebih banyak dari sebelumnya, perolehan wilayah bersih, dan lebih banyak serangan jarak menengah yang dilakukan. Semuanya merupakan tanda-tanda mesin perang yang memiliki momentum. Namun rekor Rusia tidak satu pun yang baik untuk Putin. Rusia kehilangan tentara terbanyak, merekrut paling sedikit, dan gagal meraih hasil dalam serangan musim semi. Putin memang jago soal kalah. Dia sudah melakukannya sejak awal perang, tapi sekarang data jelas menunjukkan militer Rusia mengalami penurunan parah. Ini memalukan bagi pemimpin Rusia yang menganggap dirinya ahli strategi militer hebat. Namun ini hanya sebagian dari kemunduran besar Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Masih banyak lagi yang bisa dipelajari, dan sekarang sudah sampai pada titik di mana sulit untuk melihat betapa parahnya kegagalan Rusia. Tapi kamu tetap harus menontonnya, dan kamu bisa melakukannya dengan video kami, di mana kami mengupas habis momen-momen memalukan Putin pada tahun 2026. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan acara militer untuk melihat lebih banyak liputan kami tentang keterpurukan Rusia di tahun 2026. Terima kasih sudah menonton.